sekarang saya bergerak di bidang terumbu karang. Orang sering disebutnya koral, hiasan akuarium air laut. Saya bisa bikin setup satu tank full set, mulai dari perlengkapannya, kebutuhan akuarium air laut, utamanya di koral dan ikan saya bisa sediakan. Shalom, saya Sandi. Ini kesaksian hidup saya. Saya 3 bersaudara, saya anak terakhir. Saya dilahirkan di keluarga yang ya bisa dibilang biasa-biasa aja, tapi hangat, cukup hangat. Kasih orang tua itu luar biasa. Kasih sayang yang saya terima itu luar biasa. Bisa dibilang saya tidak pernah dipukul. Kalau hanya sekedar marah, itu pun marah kecil. Tapi nggak pernah sekalipun saya dipukul. Itu ajaran dari papa dan mama. Kalau kita berbicara melalui tentang kasih sayang. Nah, tapi lama-kelamaan kasih sayang itu berubah dari jadi sifat manja yang tidak mau kerja, yang ya dikit-dikit ngeluh gitu kan. Singkat cerita, saya dihadapkan dengan posisi di mana lagi duduk di gereja, dengar khotbah kalau laki-laki itu akan menjadi satu kepala rumah tangga kan. Akhirnya saya mulai kerja, tidak mengharapkan dari pemberian orang tua lagi. 6 bulan saya baru kerja, papa saya bangkrut. 6 bulan saya kerja, papa saya bangkrut, tidak bisa kasih biaya lagi, udah nggak bisa kasih apa-apa. Akhirnya saya coba kerja dan itu benar-benar baru ngerasain tuh makan di kantin karyawan. Kan saya kerja sebagai salesman tuh, ngerasain makan kerja di kantin karyawan. Ngerasain juga di dompet itu benar-benar cuma 2.000. Pernah ngerasain tuh di dompet tuh cuma ada 2.000. Dan menurut saya itu ada titik terendah saya tuh. Nggak punya pasangan, mobil dijual, rumah dijual, pokoknya cuma punya motor aja satu buat kerja, dan di dompet tinggal 2.000, tapi tidak ada hutang pada saat itu. Nah, kirain ini titik terendah saya nih, udah nih saya harus berusaha bangkit apa segala macam. Tapi ya namanya kerja kan, kita usaha dari awal, kerja tetap aja tuh kok nggak datang ya, hari baik itu tuh nggak datang ya. Kita doa, kita nggak ngelakuin apa-apa loh, maksudnya nggak berbuat jahat, nggak nipu orang, nggak judi, nggak apa, tapi kok keadaan tuh semakin memburuk tuh. Keadaan semakin memburuk, ternyata keadaan lebih buruk lagi setelah menikah. 1 tahun setelah menikah itu saya punya hutang kurang lebih 300 juta. Masuk tahun kedua naik 500. Nah, masuk di pertengahan tahun ketiga itu hutang saya udah mau 600 lebih deh itu. Itu kondisinya pada saat itu main mobil second. Orang takut beli mobil, pilpres. Makin nggak ada orang yang beli mobil, habis pilpres, COVID. Itu nyungsep sekali tuh. Tapi saya tuh selalu berharap kan, selalu sama Tuhan ya. Tuhan tolong lewat saya hobi akuarium. Punya akuarium dari yang kecil, punya hobi. Istri nggak ngasih. Keadaan ekonomi lagi susah. Kok punya hobi gitu kan. Hobi kan mahal ya. Nah, habis dari hobi itu saya coba mulai jualan dikit. Tapi kan yang namanya hutang kan semakin bertambah tuh. Buat biaya hidup. Untuk biaya hidup aja tuh kita kadang nggak bisa mikirin besok mau makan apa tuh dari mana gitu kan. Sampai pernah ngerasain kayak gitu.
Tapi saya tetap bertahan. Saya semakin berdoa, terus berdoa karena ingat dari Pak Kiki bilang bukan seberapa kita mencapai satu kesuksesan itu dengan apa namanya, seberapa kita taat gitu. Bukan yang kita cari titik paling atas, bukan, tapi seberapa kita taat, seberapa kita terus mencoba, berani mencoba. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong ini gimana ya usaha saya orang belum tidur, orang udah tidur saya belum tidur, orang belum bangun saya udah bangun. Itu keringat dari kepala sampai netes ke kaki, itu kerja kok semakin dalam ini hutang saya gitu kan. Cuma pada saat itu nggak ada tuh rasanya susah tidur, nggak ada rasanya takut, itu nggak ada. Bingung loh, itu dapat dari mana itu saya bingung loh. Singkat cerita, saya udah nggak tahu kemana lagi nih, harus apa lagi kan, nggak mungkin minta tolong saudara gitu kan, karena ya kita sama-sama punya kebutuhan. Akhirnya satu ketika istri lagi nginep, saya masuk dalam kamar, doa cuma nggak sampai 2 menit. Saya cuma doa, Tuhan hari ini saya mau bayar orang, tapi saya nggak tahu harus bayar pakai apa karena duitnya kurang. Itu jam 8:30 malam. Saya janji hari itu juga saya harus bayar orang itu. Kekurangan biayanya itu sekitar 28 atau 31 juta, saya lupa. Saya cuma berdoa begini doang, Tuhan hari ini saya mau bayar orang, kurang uangnya, Tuhan tolong kirim pelanggan koral-koral saya untuk beli sehingga saya bisa bayar. Cuma doa gitu doang. Saya yakin, haleluya, amin. Entah kenapa dari situ yakin aja gitu. Nggak pernah selama ini doa punya keyakinan setinggi itu gitu loh. Duduk, keluar, bengong. Dari mana nih, siapa yang mau beli nih 8:30 malam gini kan. Handphone saya janji, saya bilang jam 11 malam saya transfer, saya bilang begitu. 15 menit dari doa itu handphone saya bunyi. Halo kok, saya yang minggu lalu mau datang, saya kemarin berhalangan, saya ini mau datang nih gitu kan. Oke, saya tunggu. Dia datang, ngobrol, tiba-tiba dia langsung tanya yang mana barang yang paling bagus, yang paling spesial. Di mana-mana orang takut nih nanya yang paling bagus, yang paling spesial, kok dia nantang gitu kan. Akhirnya ini. Akhirnya seumur hidup saya pertama kali dia belanja koral-koral gitu, dia transfer saya 58 juta satu orang, dan sekali belanja itu saya bilang kok ini benar-benar luar biasa ya. Pokoknya saya nggak mau kartu kredit lagi, nggak mau gesek-gesek atau apa itu, saya udah nggak mau. Dan saya udah benar-benar saya mau pulih hidup saya dari kartu kredit, hutang atau apapun itu. Itu pada saat itu dia transfer saya 58 juta, langsung itu saya langsung bayar itu orang yang saya mau bayar pada saat itu. Terus setelah mereka pulang, saya merenung tuh, ternyata benar ya. Jadi tuh selama ini kita berdoa minta tolong sembuhkan, tolong berikan kita tentang ekonomi, tolong perekonomian kita atau apapun itu. Kalau mungkin Tuhan bisa ngomong dan kita bisa dengar, Tuhan mungkin nanya balik gitu loh. Kan kita bertanya nih, Tuhan kapan saya ini diberkati, kapan saya disembuhkan, kapan nih.
Tuhan kalau bisa ngomong mungkin dia bilang, tempatnya mana, saya mau kasih. Tempatnya wadahnya mana, saya mau kasih berkat loh. Kita nggak ada. Itu ternyata dari situ, ternyata iman itu Tuhan nggak pernah ngajarin buat kita punya, ayo besarin iman kita, ayo tambahkan iman kita. Enggak. Tuhan selalu bilang, asal kita punya iman sekecil biji sawi aja kita bisa pindah itu. Dari situ, oh ternyata selama ini iman saya ini nggak ada. Saya hanya percaya aja gitu. Saya hanya percaya ada Tuhan, Tuhan pasti tolong, tapi iman saya ini tidur gitu kan. Ternyata iman itu asal punya dikit aja. Itu yang Tuhan harapin, kita benar-benar berdoa, kita punya iman. Itu luar biasa. Dari hutang saya 600 jutaan lah, yang kalau saya hitung-hitung itu, kalau saya nggak sakit, saya nggak belanja apa-apa, hanya untuk makan, itu mungkin sekitar 6 atau 7 tahun mungkin baru lunas. Dari saya mengerti apa itu iman, siapa itu Bapa kita, dan kita setia sama Tuhan. Tuhan tolong saya luar biasa. Saya selesaikan hutang saya 600 juta itu 6 bulanan. Tuhan tolong, itu seketika aja gitu. Besok saya yakin besok ada yang beli. Saya yakin, walaupun saya nggak tahu nih besok siapa yang beli, tapi saya yakin besok ada yang beli. Pasti besok. Jangan kan besok handphone malam ini udah bunyi, tolong buat kirim besok. Itu semua kembali lagi ke iman. Tapi kalau iman kita udah kayaknya besok sepi, satu orang pun bunyi pun nggak handphone saya. Jadi balik lagi tuh, kita pengen sembuh, kita pengen diberkati, kita pengen, itu balik lagi ke iman sih. Di situ Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan perekonomian saya, dan sampai sekarang juga saya tetap merasakan pertolongan Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya ya. Mulai dari anak, keluarga, semua Tuhan kasih saya mertua yang luar biasa. Mereka belum kenal Tuhan, tapi kasihnya luar biasa. Dia kasih anaknya buat menikah sama saya yang nggak jelas kerjaannya pada saat itu, tapi tidak memandang rendah loh. Saya datang ditawarin makan apa sih macam. Tuhan tolong saya sampai sebegitu rupa, sampai saya tuh, siapa nih saya Tuhan sebenarnya? Kok Tuhan kok sampai tolong saya, kasih saya, itu luar biasa Tuhan sediakan. Dan saya nggak pernah putus dari sebelum menikah itu berdoa pagi, ngawali hari itu pagi itu doa itu luar biasa ya. Maksudnya nggak perlu panjang lebar, cukup terima kasih apapun itu yang Tuhan udah berikan. Dan terus habis doa saya baca kitab Amsal 1-3 sehari satu pasal, karena kan sesuai tanggal tuh. Jadi hari ini kita mau ngapain, dari firman Tuhan itu semua ada jawabannya. Itu kedua, saya belajar setia perpuluhan. Mungkin di perpuluhan itu sebenarnya nih uang untuk bayar yang lain bisa nih, kalau saya kasih perpuluhan kayaknya kurang nih, tapi tetap merem, udah saya transfer. Itu bukannya mancing atau apa ya, setelah kasih itu tuh amazing banget, handphone bunyi, orderan apa segala macam. Iya, kita nggak mengharapkan, tapi kalau kita setia, Tuhan lebih setia lagi sama kita gitu. Yang ketiga, saya selalu menghormati orang tua, karena dari doa-doa mereka itu, jangankan kalau kita belum bisa membahagiakan, setidaknya kita jangan menyakitkan hatinya. Karena doa yang paling cepat didengar itu doa orang tua ke Tuhan. Menurut saya itu sih. Jadi rutin
saya berdoa, memberi, karena kan kita kalau punya hobi memberi itu indah aja rasanya. Ya, sekian sedikit kesaksian hidup saya, semoga bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan.